Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih berjumpa dengan saya Henry di channel Henry Arifudin, channel yang membahas tentang konstruksi dan industri rekayasa. Oke, pada kesempatan video kali ini kami mendapatkan pekerjaan modifikasi untuk dust collector. Jadi di belakang saya ini dust collector sudah sangat lama. Info dari teman-teman pabrik ini mulai awal buka pabrik sekitar tahun 70-an. Ketika saya lihat referensi gambar yang lama, bukunya juga masih gambaran tangan seperti ini. Jadi kalau sekarang 2025 dari tahun 1970 ya setengah abad dust collector ini sudah bekerja. Adapun pekerjaan yang akan kita rekondisi adalah penggantian pulse jet, sistemnya kita rubah, kemudian atapnya yang bocor-bocor kita rubah. Lebih detailnya, mari kita lihat mendekat seperti apa proses modifikasi atau restorasi dust collector, mulai pengerjaan apa saja yang akan kita kerjakan. Untuk mendekat ke area nanti kita menggunakan masker tipe cartridge karena ini adalah industri atau perusahaan yang bergerak di bidang insektisida. Jadi bahan-bahan ini adalah bahan kimia yang beracun, jadi teman-teman yang di atas disarankan menggunakan masker tipe cartridge, minimal masker medis yang sudah terlapisi seperti ini. Nanti kita pakai masker ini untuk naik agar lebih aman, karena pengalaman yang sudah teman-teman mabuk ketika terkena gas atau bahan kimia tersebut. Kemudian insektisida juga dapat meresap ke tubuh melalui pori-pori, jadi teman-teman menggunakan baju lengan panjang, kemudian pakai sarung tangan sangat disarankan. Kemudian kalau masuk ke ruangan dust collector, teman-teman saya himbau untuk bergantian setelah beberapa menit, sekitar 10-15 menit nanti ganti yang lain, agar kimianya tidak terlalu banyak masuk ke tubuh. Oke, seperti apa proses modifikasi atau restorasi dust collector yang sudah setengah abad ini? Mari kita mendekat. Tepat di depan saya ini adalah dust collector. Ini menurut info pembuatan dari Jepang. Seperti gambar yang tadi awal saya lihat, masih gambaran tangan di tahun 70-an. Ini banyak beberapa segmen yang kita perbaiki. Di antaranya penggantian pulse jet valve itu yang sudah dilepas teman-teman. Ini barangnya existing, sudah keropos, sudah berkali-kali dicat juga, sudah banyak yang keropos. Nanti kita naik untuk lihat pengerjaannya. Ini untuk keranjang filter sudah kita lepas, ini cage-nya, kemudian itu covernya yang bocor sudah kita lepas, ini klem, ini filternya juga sudah kita bongkar semua. Untuk header ini 4 in ukurannya, nanti kita rubah menjadi 8 in. Kemudian untuk pulse jet valve-nya, pipa masuk yang ke filter ini nanti juga kita rubah, awalnya 3/4, kita ganti ukuran 1 in. Ini teman-teman masih cleaning, pembersihan dari dust collector. Oke, ini saya sudah berada di atas di dust collector. Ini yang kita modifikasi, jadi yang lama kita bongkar, kemudian nanti kita gantikan yang yang baru. Yang existing sudah kita lepas, tadi di bawah sudah kasih lihat. Untuk platformnya ini tetap, nanti rencana kita kasih railing lagi di atasnya deck ini setelah kita bongkar dan kita bersihkan. Ini ada 16 pipa masuk header. Awalnya dulu kanan kiri,
dengan ukuran 3/4. Sekarang kita ganti satu sisi, ini yang baru menggunakan pipa 1 in. Awalnya dulu kanan kiri. Jadi ini yang itu tadi yang sebelah kanan. Kalau kita berada di area blower, ini yang sebelah kiri. Nanti kita buat satu sisi di sisi kanan dengan ukuran awalnya dulu 3/4, ini kita rubah ke 1 in. Nah, ini kita berada di paling atas dari dust collector. Ini sudah kita bongkar. Ini masih bahan baku, masih debu. Kemudian filternya nanti juga kita ganti. Nanti decknya yang atas kan sudah kropos yang lama tadi. Ini kita ganti plat yang baru. Ini. Ini posisi di atas dust collector. Ini dia bocor, jadi debunya masuk ke area top body ke atas. Ini pipa yang awal. Ini existing dia pakai 3/4 in. Ini nanti kita ganti yang 1 in. Ini bahan debunya seperti ini. Ini bekas yang lama. Nanti kita ganti dengan pipa yang baru. Oke, ini proses modifikasi dust collector. Termasuk sangat awet karena sudah sekitar 50 tahunan yang lalu pembuatan dari dust collector ini. Ini filter plate-nya. Filternya dibawa menggunakan cage keranjang. Ini saya sudah mulai menggunakan filter cartridge, jadi saya minta maaf suaranya agak pelan. Setelah ini kita coba masuk melihat area filter bag yang ada di dalam dust collector. Oke, mari kita turun ke ruangan tempat filter bag dipasang. Ini teman-teman lanjut membersihkan area filter plate, area deck paling atas dari dust collector. Teman-teman menggunakan filter cartridge semua, terus pakai lengan panjang juga. Kita masuk ke area filter bag, area filter yang ada di dalam dust collector. Ini ada pintu maintenance yang ada di samping dust collector. Nah, ini area di dalam dust collector. Teman-teman tadi ada di atas untuk cleaning area sini. Ini venturi. Jadi nanti nozzle-nya masuk, dia mengembuskan angin dari sini untuk menggerakkan filter bag. Itu ada wear mesh-nya untuk waktu maintenance bila mereka melepas filter bag tertampung di wear mesh itu, nggak sampai masuk ke skru. Karena di bagian bawah situ tertutup materi itu ada skru yang memanjang. Ini area di dalam dust collector. Itu
Untuk di area kerja seperti ini wajib menggunakan masker karbit karena area yang beracun, jadi bahan kimianya cukup berdampak pada kesehatan. Kita sarankan menggunakan masker karbit. Nah, teman-teman lagi cleaning, debunya cukup banyak. Kita tidak lama-lama di sini karena cukup berdebu dan berbahaya. Kita keluar untuk lihat kerjaan lainnya. Oke, seperti tadi proses modifikasi dust collector ini masih kita bersihkan. Nanti minggu depan saya kasih lihat proses selanjutnya. Kita dapat waktu kontrak hanya 1 bulan, namun karena kejar-kejaran dengan produksi kita hanya diberi waktu 2 minggu. Ini masih minggu pertama kita mulai kerja. Oke, hari ini minggu kedua proses pengerjaan rekondisi modifikasi dust collector untuk industri kimia. Di belakang sini masih proses, kita masuk minggu kedua. Kalau yang minggu lalu sudah kita bongkar-bongkar dan kita bersihkan, ini kita bisa tanpa masker atau menggunakan masker medis yang biasa. Jadi tidak perlu pakai yang kayak seperti kemarin, karena kemarin debunya sangat ekstrim. Ini sudah dibersihkan sama teman-teman dan sudah dipasang pintu untuk kontrol, ada di bawah, di upper sudah dikasih 2. Kemudian yang paling atas juga sudah dikasih pintu maintenance, jadi udaranya bisa keluar. Kemudian filter-filter sudah dilepasi semua, jadi debunya tidak ekstrim. Nanti kita menggunakan masker biasa. Oke, seperti apa proses modifikasi rekondisi dust collector ini? Mari kita lihat mendekat pengerjaan yang kita lakukan. Hari ini minggu kedua kita kerja untuk modifikasi rekondisi dust collector. Ini sudah setengah abad dust collector, infonya dari tahun 70-an, dia awal buka pabrik. Ini dulu tidak ada, kita tambahi maintenance inspection door untuk maintenance biar memudahkan operator maupun teknisi ketika repair maintenance. Ini bisa dibuka, kita lihat yang sudah terbuka aja. Nah, ini nanti operator atau maintenance bisa masuk ketika ada pembersihan maupun penggantian spare part yang diperlukan. Coba kita buka. Ini di area di dalam dust collector, ini dari bawah. Oke, itu tambahan pintu, bawah ada 2. Di atas juga kita tambah pintu, karena yang di atas itu ganti cover. Ini cover yang lama. Ini cover yang lama, tidak ada pintunya dan sudah banyak yang keropos. Sudah kita ganti pintu, nanti sama kita kasih railing. Mari kita naik melihat proses rekondisi yang dilakukan tim di area atas dust collector. Ini kita sudah naik di area dust collector bagian platform atas. Ini koneksi untuk anginnya sudah masuk ke header ukuran 8 in. Kemudian silinder-nya sudah terpasang semua. Ada 16 piece solenoid valve, mereknya
Goyen made in Australia, ukuran 1 in, bukan 1,5 in ya, 1 in, maaf. Ini voltage-nya 220 volt AC, ada juga yang 24 volt, ada yang 110 volt, tergantung permintaan. Ini awalnya kecil, headernya cuma 4 in, kita ganti 8 in. Dengan solenoid valve-nya ini awalnya cuma 3/4, kita ganti 1 in. Untuk area filter kita nggak ngerubah, jadi tetap yang lama dipakai, cuman bagian pulse jet, bagian controller untuk panelnya nanti ini kita ganti. Ini yang lama masih belum kita ganti, rencana besok kita pasang kontrol panel. Ini yang lama sudah kita tutup. Sudah kita tutup yang lama. Jadikan satu sisi, namun ukurannya dibesarkan. Ini kita berada di posisi paling atas dust collector, yaitu top body. Ini kita berada di posisi paling atas, ada pintunya 4 tambahan, awalnya tidak ada pintu, jadi kita ganti covernya, atapnya ini kita ganti, sama kasih pintu untuk maintenance. Karena yang lama ini sudah bocor, kemudian debunya juga banyak sekali yang keluar, jadi perlu diadakan rekondisi, repair, perbaikan dust collector unit. Ini valve-nya, kalau dari atas nanti kita kasih cover, jadi biar nggak kena hujan langsung. Railingnya juga besok mau kita pasang, ini masih belum pasang railing. Oke, seperti itu tadi review minggu kedua pengerjaan modifikasi rekondisi dust collector untuk industri kimia, khususnya industri insektisida. Untuk pekerjaan selanjutnya nanti akan saya kasih lihat seperti apa review dari pekerjaan yang kami lakukan untuk modifikasi dust collector. Oke, hari ini kita minggu ketiga proses modifikasi perbaikan dust collector system di perusahaan yang bergerak di bidang insek. Jadi ini dust collector yang digunakan untuk proses pengolahan insektisida. Minggu lalu sudah kita kerjakan mulai awal pembongkaran, pemasangan. Hari ini kita mau trial secara menyeluruh sistem dari dust collector tersebut. Mari kita mendekat, mereview, melihat pekerjaan yang telah kita lakukan. Dust collector ini telah kita modifikasi, panelnya kita ganti. Ini panel baru. Ini panel dust collector. Ini lampu untuk pulse jet yang baru, ada 16 solenoid valve. Kemudian ini kontrol untuk timer dari masing-masing solenoid valve. Mari kita melihat sistem cleaningnya. Ini awalnya 4 in, kita ganti ke 8 in untuk headernya. Ini sudah terkoneksi, kondisi ini sudah angin masuk, tekanan
6-8 bar. Ini cylinder valve-nya kita pakai merek Boyan, made in Australia. Ini ada 16 unit cylinder valve, tipenya dresser nut. Jadi sini ada nutnya langsung untuk koneksi. Menggunakan power 220 volt AC. Jika Anda butuh yang volt 24 volt DC juga ada. Dari pekerjaan kita seperti ini, telah kita modifikasi, kita perbaiki. Kemudian untuk filternya yang kemarin kita bongkar, sudah kita pasang lagi. Ini filter bagnya sudah dipasang. Kondisi di dalam sudah penuh dengan filter bag. Kemudian yang atas, yang dulu kropos, yang dulu kita bongkar, kita buat atap baru. Yang ini kemarin minggu lalu masih lubang-lubang, awalnya ada header kecil, kita tutup. Ini kita tutup, kita cat ulang. Kita cat bagian-bagian yang kita kerjakan, jadi tidak total dari dust collector kita cat. Mari kita naik. Nah, ini kita berada di atas dust collector. Ini untuk atap atau cover atas ini sudah kita kasih pintu, kita buatkan pintu. Ada 4 pintu. Untuk proses maintenance, cleaning atau sekedar pengecekan apabila ada kebocoran filter atau filter plate. Ini kita cat. Ini baru semua yang bagian atas, sama piping header untuk pulse jet valve-nya. Kalau untuk area di bawah filter plate, di bawah sarang tawon istilahnya teman-teman nyebutnya, di bawah rumahnya filter itu masih menggunakan existing unit, jadi tidak merubah. Cuman sistemnya untuk pulse jet, kemudian railing ini itu baru. Oke, itu tadi review singkat saya terkait modifikasi dust collector system. Jadi kita rubah dust collector ini. Ini dust collector cukup lama, hampir setengah abad, dari tahun 70-an. Semoga review singkat ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang industri dak teknologi rekayasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk melihat notifikasi video-video terbaru yang saya buat di channel Henry Arifudin. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.